Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi lebih mendalam lagi, yaitu tentang sistem pernapasan manusia pada submateri mekanisme pernapasan. Bersama saya Pak Agus, yuk kita simak bersama video sampai selesai. Berbicara tentang mekanisme pernapasan, ada dua karakter yang menjadi catatan penting. Yang pertama adalah tentang pernapasan dada, yang kedua tentang pernapasan perut. Yang mana bagian pernapasan dada dan yang mana pada bagian pernapasan perut. Nah, untuk pernapasan dada sendiri itu berlangsung dua tahap, yaitu bagian inspirasi untuk memasukkan udara dan bagian ekspirasi untuk mengeluarkan udara. Ketika terjadi kontraksi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar, karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada akan kecil karena terjadi berbanding terbalik daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju paru-paru. Itulah yang disebut inspirasi. Artinya inspirasi pernapasan dada ditandai dengan kontraksi dari otot antar tulang rusuk. Sebaliknya untuk ekspirasinya, yaitu untuk mengeluarkan udara. Ketika terjadi relaksasi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang turun sehingga rongga dada mengecil. Karena mengecilnya rongga dada, volume paru-paru juga mengecil sehingga tekanannya akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Karena itu, udara pun keluar dari paru-paru pada proses ekspirasi. Karena itu, udara pun keluar dari paru-paru pada proses ekspirasi. Dengan kata lain, ekspirasi pernapasan darah ditandai dengan reaksinya otot antar tulang rusuk. Nah, pada bagian kedua, yaitu pernapasan perut. Jangan salah, pernapasan perut tidak terjadi di perut. Di mana terjadinya? Pernapasan perut berlangsung dalam dua tahap juga, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasinya terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Sekali lagi, pernapasan perut itu adalah yang berkontraksi diafragma. Jika diafragma mendatar, mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara mengecil. Dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil daripada tekanan udara atmosfer, sehingga udara akan masuk. Nah, sebaliknya untuk ekspirasinya adalah diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung, menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dari dalam paru-paru keluar. Kesimpulannya adalah pada peristiwa pernapasan perut yang harus digarisbawahi adalah reaksi dan kontraksi dari diafragma.
Generasi smart, perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan soal nomor 1. Pada pernapasan dada, udara dapat masuk ke dalam paru-paru karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga volume paru-paru bertambah, otot diafragma berkontraksi sehingga volume paru-paru bertambah, otot diafragma berelaksasi sehingga volume paru-paru berkurang, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga volume paru-paru bertambah, dan yang pilihan terakhir, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga volume paru-paru berkurang. Perhatikan kata kuncinya. Untuk pernapasan dada, kata kuncinya terletak pada kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi kalau tulang rusuk berkontraksi, maka otomatis terangkatlah tulang rusuk sehingga volume rongga dada membesar. Tekanan udara menjadi kecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi jawaban yang benar adalah A. Contoh soal nomor 2. Kondisi manakah yang memungkinkan terjadinya ekspirasi? Ingat, ekspirasi ada 2. Bisa terjadi pada saat diafragma terangkat atau pada saat mekanisme pernapasan dada. Lihat tahapan ekspirasi pada pernapasan perut. Otot diafragma relaksasi, diafragma menjadi melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara membesar, udara akan keluar dari paru-paru. Pada pernapasan dada juga sama. Jadi tulang rusuk relaksasi, menurunnya tulang rusuk, volume rongga dada mengecil, tekanan udara menjadi besar, udara akan keluar dari paru-paru. Jadi sekali lagi, pada proses ekspirasi ada pada pernapasan perut, ada juga pada pernapasan dada. Jadi kunci jawaban yang betul adalah C, yaitu otot diafragma berelaksasi sehingga volume paru-paru berkurang dan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dari tekanan udara di lingkungan. Lanjut. Pertanyaan nomor 3 atau soal nomor 3. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai inspirasi. Sekali lagi, inspirasi. Inspirasi juga ada 2. Ada di pernapasan dada, ada juga di pernapasan perut. Nah, jadi sekali lagi, inspirasi itu ada 2 proses, ada di pernapasan dada dan pernapasan perut. Tahapan proses inspirasi di pernapasan dada adalah tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara menjadi kecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan tahapan inspirasi pada pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi, diafragma menjadi datar, volume rongga dada membesar, tekanan udara mengecil, udara akan masuk ke paru-paru. Perhatikan untuk jawaban ini, kunci jawaban penjuru adalah C, yaitu volume rongga dada bertambah besar. Kita lanjut, generasi smart pada soal nomor 4. Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan. 1. Pernyataan 1, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun, udara masuk. Pernyataan kedua, otot sekat rongga dada mengkerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Pernyataan 3, otot antar tulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan bertambah, akibatnya udara akan keluar. Pernyataan keempat, otot sekat rongga dada mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada adalah, perhatikan baik-baik, yang ditanya adalah mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada, inspirasinya adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi yang menyebabkan dada terangkat,
dan rongga dada membesar. Volume membesar, tekanan mengecil, akibatnya udara masuk. Sedangkan untuk ekspirasinya ketika terjadi relaksasi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil. Volume paru-paru juga mengecil. Tekanan membesar, udara terdorong keluar. Perhatikan, jadi kunci jawaban yang betul adalah B, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 3. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal biologi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas kita.